Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Ricebook dan kalian masuk ke playlist Invest 3 Phone. Ini udah lama banget kayaknya Invest 3 Phone kita nggak menginvestigasi handphone lama gitu guys. Nah sekarang kita bakal membongkar dan menginvestigasi sebuah handphone foldable-nya Oppo yang pertama. Ini adalah Oppo Find N. Kira-kira semenarik apa guys? Langsung aja kita investigasi bro. Nah sebenarnya untuk Oppo Find N1 ya, sebenarnya Find N doang sih. Ini Oppo foldable pertama, nggak masuk rilis resmi di Indonesia gitu guys. Ini tuh rilisnya di China, tepatnya di bulan Desember 2021. Nah, waktu harga rilis sekitar 8.999 yuan untuk varian yang 12 GB. Nah, kalau kita kurs sekarang itu berarti sekitar 20 sampai 21 jutaan gitu harganya guys. Tapi gue mendapatkan di salah satu kita nggak boleh nyebut ya. Kita nggak boleh nyebut. Sebenarnya bukan e-commerce, bukan marketplace. Jadi dia adalah salah satu situs lelang gitu guys di Indonesia. Nah ini gue dapat lelang dengan harga 9 jutaan aja gitu guys. Jadi cukup lumayan dengan kondisi yang juga cukup oke menurut gue. 512. Ini paket pembeliannya juga komplit. Gue dapat ya, ada boxnya juga lengkap full set gitu guys. Tapi untuk IMEI-nya ini sudah terdaftar di Bea Cukai. Gitu, jadi secara sinyal ini aman all operator gitu guys, gue dapetnya ya gitu. Nah kurang lebih seperti ini bentuk boxnya, memang cukup eksklusif karena handphone ini adalah handphone flagship ya gitu guys. Oppo Find N ini design for Find, ada manual book juga nih guys, tapi bahasanya nih bahasa Sunda ya bang kalau begini, apa gimana sih? Kita nggak bisa baca, kita nggak ngerti ini artinya. Ini kartu garansi juga sih guys sebenarnya. Tuh ya, kartu garansi bahasa China ya. Terus ini unit dari device-nya guys. Kita pinggirin dulu ya. Di bawahnya ada kabel, USB Type-C kabel, terus SIM ejector, terus sama kita dapat kepala charger yang udah fast charging 33 watt. Kalau kita compare sama handphone flagship sekarang, 33 watt ini memang tidak terlalu outstanding gitu guys. Karena beberapa udah ada yang nawarin 120 watt dan segala macam. Tapi di tahun 2021, 33 watt ini cukup oke juga gitu guys ya. Kurang lebih seperti itu paket pembeliannya guys. Sekarang kita bakal coba untuk hands on bro. Ini guys, kita buka dulu plastiknya. Nah, kurang lebih seperti inilah tampilannya, brother. Ya, ini merupakan memang handphone foldable paling ringkes menurut gue ya, paling simple gitu guys. Lihat aja. Sebenarnya nih ya, ini handphone tuh udah gue pakai kurang lebih selama beberapa bulan ini. Gue coba sebagai daily driver karena gue pengen nyobain kayak mana sih handphone foldable yang memang bentuknya tuh compact. Kalau lihat nih di tangan tuh enak banget guys. Nih, tuh ya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil gitu. Untuk ukuran tangan Asia ini masih masuk banget. Oke, karena kita masuk sesi hands on ya, jadi gue bakal kasih tahu ada port-port apa aja bagian-bagiannya. Di bagian bawah ini kita buka dulu ya, unfold gini ya. Di bagian bawah ini nampak terlihat sebuah speaker ya guys. Kemudian di sini ada port untuk USB Type-C charging, ada antena, kemudian ada mic. Di sebelah kirinya juga ada antena. Ada SIM tray juga guys, yang mana dosk ini bisa menampung 2 slot SIM card on. Terus ada speaker lagi ya, jadi dia dual speaker guys di bagian bawah sini, kanan dan juga kiri. Kemudian menyamping lagi ada 2 antena di bagian kanan dan juga kiri. Kemudian ada tombol volume up and down. Bergeser lagi ke bagian atasnya guys, juga ada antena 1, 2, 3, 4 biji. Antenanya banyak banget karena memang handphone ini udah bisa konektivitas 5G. Terus ini ada speaker juga di bagian atasnya kecil. Last di bagian sebelah kanan atau kiri nih ya, ada antena lagi guys. Jadi ini antenanya banyak banget, ada 1, 2, 3 di bagian sininya. Kemudian ada tombol power yang including juga sama side fingerprint scanner. Nah, di bagian sini kita akan bahas dulu masalah kameranya yang menurut gue nih hasilnya cukup oke banget sih guys. Ya mau gimana lagi ya, hasil kamera Oppo untuk handphone flagship memang gue nggak pernah meragukan lagi. Oppo, Vivo ini memang dia cukup dayabak banget dalam segi kamera gitu guys, terutama AI-nya menurut gue ya. Ini dia punya konfigurasi triple kamera di bagian belakangnya guys. Yang mana main kameranya ini punya resolusi yang lumayan ya, 50 megapiksel dengan bukaan diafragma f1.8 guys. Ada wide-nya juga dan ada always.
Kemudian kamera kedua ada kamera telefoto, resolusinya 13 megapiksel guys, bukan diafragmanya f2.4. Dan terakhir ada kamera ultra wide yang gue seneng banget nih, resolusinya 16 megapiksel ya, bukan diafragmanya f2.2. Terus kalau lo lihat di bagian sini ada LED flashnya juga untuk menunjang kalau misalkan lo pengen foto dalam kondisi yang low light. Walaupun sebenarnya Doski ini punya fitur malam, mode night. Dan untuk perekaman videonya pun ini dia sebenarnya udah bisa yang namanya 4K. Nah, spesialnya untuk kamera depan sebenarnya ada dua. Kamera depan pertama adalah dalam kondisi terlipat. Ini dia punya kamera depan punch hole ya jenisnya. Yang mana kamera selfie di sini guys, dia tuh punya resolusi 32 megapiksel. Ada wide-nya juga. Nah, kalau kita buka lagi seperti ini, set, Doski juga punya kamera selfie di bagian dalamnya. Sama-sama resolusinya adalah 32 megapiksel. Menurut gue ya, kalau misalkan lu pengen coba mengabadikan momen dengan selfie gitu ya, menurut gue sih lu nggak usah pakai kamera depan. Jadi, gue tuh punya trik, karena ini handphone foldable ya, jadi sebenarnya lu bisa pakai kamera belakang. Kalau misalkan lu buka kayak gini, ini kan dia kamera belakang nih, tapi lu pencet yang di sebelah sini fiturnya, jadi lu bisa selfie pakai kamera belakangnya dia guys. Nih lu lihat, jadi ada previewnya di depan, lu bisa selfie kayak gini. Tuh, kelihatan kan? Ini gue pakai bukan kamera yang ini ya, tapi gue pakai kamera yang ini, lu lihat nih, tangan gue. Tuh, ya kan? Sehingga hasil foto selfie lu juga sama teman-teman lu atau keluarga lu, ini jadi lebih enak banget guys, karena pakai kamera yang belakang, hasilnya juga pasti akan lebih oke. Gitu guys. Untuk beberapa menu kameranya menurut gue juga cukup lengkap ya. Di sini ada mode night-nya juga guys. Videonya ini seperti yang gue bilang tadi, lu formatnya bisa sampai 4K gitu guys ya. Lu bisa merekam dengan resolusi 720, 30 atau 60 fps, kemudian 1080, 30 atau 60 fps, dan juga bisa 4K. Tapi kalau misalkan lu pengen pakai yang namanya ultra steady, dia resolusinya tuh ngelok di 1080, 60 fps. Terus di sini ada foto ya, fotonya pun lengkap, ada menu AI-nya juga guys. Kemudian portrait, mode-mode ala bokeh, dan di more ini kalian bisa menikmati beberapa fitur ya. Ada mode pro, ada pano, ada movie, ada slow-mo, ada long exposure, dual view video juga bisa guys, kalau pengen lu ngevlog gitu ya. Nih dual view video, kalau mau ngevlog juga bisa, atas bawah. Ada time lapse, ada scan, dan ada Breno scan juga untuk barcode gitu guys. Jadi menurut gue ini untuk ukuran sebuah handphone flagship foldable, fitur-fitur kameranya sih cukup lumayan dan cukup oke, lengkap juga gitu guys ya. Nah, dari bagian kamera kita sekarang bahas masalah layarnya. Untuk Oppo Find N Fold ini guys, dia ini punya dua layar dalam kondisi tertutup atau dalam kondisi terbuka. Sepengalaman gua, untuk ini tuh nyaman banget karena dalam posisi tertutup kayak gini, lu tuh nggak usah mengoperasikannya dengan dua tangan. Cukup satu tangan aja, ini tuh nyampe jari-jari lu. Yang mana untuk lebarnya, ini luasnya adalah 5,49 inci guys. Seukuran iPhone mini lah kurang lebih kayak gitu ya. Resolusinya sendiri adalah 988 x 1972 pixel dengan rasio 18:9. Panelnya pakai AMOLED, udah dilapisin sama Corning Gorilla Glass Victus juga. Supaya minimalisir dari yang namanya goresan-goresan. Kalau kita buka, set, nah, ini jadi akan lebih lebar dan lebih nyaman buat lo nonton. Yang mana dalamnya ini guys, luas layarnya adalah 7,1 inci. Dia pakai foldable LTPO AMOLED ya. Refresh rate-nya 120 Hz. Udah support HDR10 Plus juga guys. Dengan nits-nya itu bisa mencapai 1000 peak-nya ya. Resolusinya sendiri adalah 1792 x 1920 pixel. Dengan PPI density di angka 370. Menurut gue ya, kerennya handphone Oppo yang foldable ini guys. Ini tuh versi pertama, tapi lekukannya tuh nggak kelihatan. Lihat deh, nih. Lekukannya tuh samar banget, nggak kayak Samsung punya. Kalau Samsung kan nampak terlihat nyata gitu ya, lekukannya dalam gitu ya. Kalau ini tuh bener-bener kayak samar gitu loh bro. Dari bagian layar sekarang kita akan beralih guys untuk ngecek kira-kira bang, handphone keluaran 2021 foldable kayak gini, secara spek masih bisa ngelawan atau enggak? Gua bisa bilang masih bisa ngelawan. Karena gua udah mainin PUBG, kemudian Mobile Legends di handphone ini. Beberapa kali, bahkan sering gitu guys, untuk mabar ya. Menurut gua cukup oke untuk kualitasnya. Apalagi kalau misalnya kita lihat, ini gua masuk ke bagian about device ya. Di sini chipsetnya sendiri, Doski ini pakai Snapdragon 888. Yang memang masih cukup powerful kalau lu pakai 1, 2, 3 tahun ke depan masih cukup oke lah. RAM-nya sendiri ya, seperti gue bilang, ini RAM-nya adalah 12 GB dengan internal storage 512 GB. Nah, 12 GB-nya ini guys, bisa lo extend jadi 24 GB.
12 plus 12 total 24 pakai virtual. Kemudian kalau misalkan kita cek lagi baterainya, ya ini memang menurut gua B aja sih untuk ukuran foldable, tapi cukup istimewa. Karena gua udah nyobain untuk make main screen dan juga make depannya gitu ya. Itu gue bisa bertahan seharian full tanpa harus ngecas gitu guys, dengan baterai si 4500 ini. Terus buat Android versionnya juga jangan sedih guys, karena sampai detik ini gue tuh masih dapat updatean. Untuk Android versionnya ini Android 14 ya. Terus untuk masalah UI-nya pun ini gue juga dapat updatean kok guys. Dia pakai ColorOS 14 yang terbaru. Nah, sekarang kita bakal coba cek untuk skor Antutu benchmarknya. Doski ini bisa mendapatkan skor hampir 1 juta. Di angka 950.000 poin. Jadi lu nggak usah nanya lagi soal performa dan kenyamanan main game ya. Menurut gue ini cukup oke banget. Kan sekarang lagi banyak banget yang main Mobile Legends nih. Kita bakal coba buka Mobile Legends dulu. Untuk grafis dan frame rate-nya, dia ini bisa di super sama ultra. Settingan mentok rata kanan semua guys. Nyaman banget sih menurut gue. Kalau lu mau pakai layar yang depan pun malah lebih ringkes. Tapi kekurangannya adalah ini nih, yang gue agak ribet. Karena kita susah banget nyari casingnya. Di Indonesia tuh jarang banget seller yang jual. Even di marketplace manapun. Gue pernah nyoba di toko ijo, di Oren, dan segala macam itu jarang. Nah, untuk menyiasati hal itu, kita menggunakan yang namanya eBay. Ini gue beli dari eBay, dari Cina langsung. Ini harganya sekitar berapa dolar ya waktu itu gue beli. Pokoknya kalau dirupiahin sekitar 200 ribuan dan gue harus bayar pajak juga sekitar 20 ribuan waktu itu. Untuk ngebeli sebuah casing ini aja. Nah, sekarang bakal kita coba kalau penggunaan pakai casing seperti apa gitu ya. Yang jelas pasti akan lebih aman guys kalau pakai casing ya. Kita coba pasang dulu casingnya. Tuh. Menghindari lecet-lecet sih sebenarnya, karena ini handphone foldable kan sayang ya kalau lecet-lecet juga ya. Tuh anjay. Jadi keren bro, karena ini casingnya juga ada layarnya. Tuh. Ini ya. Kalau kita buka, tas di belakang sininya ada yang buat engsel supaya nggak lecet. Terus kalau misalnya lo mau nonton, kita tinggal kayak gini aja. Anjay. Gitu bro. Kurang lebih ya terserah kalian. Kalau misalkan kalian ngerasa masih worth it ya monggo cari, tapi memang ini nggak ada yang resmi Indonesia ya, jadi lo harus download Play Store atau lo buka ROM global gitu guys ya. Worth it atau enggak tergantung preferensi masing-masing, tapi compare to others kayak Samsung yang pertama gitu ya, Fold atau yang segala macam, menurut gue ini masih cukup oke sih ketimbang si Samsung punya yang pertama gitu guys. Semoga video ini ngebantu terutama buat lo semua yang memang pengen coba, baru pengen nyobain handphone foldable, nyari yang agak lebih murah, ya ini masih worth it menurut gua. Gitu guys, Beo pamit. Assalamualaikum.